warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah aliyul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan banyak nikmat, di antaranya nikmat keimanan dan nikmat kesehatan, sehingga pada bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan berjumpa lagi di bulan Ramadan. Kita mendoakan mereka juga, mereka yang sakit disembuhkan Allah, dan mereka yang telah mendahulukan kita doakan diterima di sisi di tempat yang semulia-mulianya. Dan kita masih berikan kesempatan pada hari ini pada Allah, kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, menjadikan kita menjadi insan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat beliaulah, keluarga dan sahabatnya lah kita masih menikmati di muka bumi ini dengan ketenangan dan kedamaian. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya baik di dunia ini maupun di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang hikmah Ramadan. Ramadan itu sendiri adalah bisa diartikan sebagai siamun, yaitu bulan puasa. Kalau kita melihat bulan puasa, dia mempunyai makna tersendiri, karena puasa itu merupakan di mana kita menahan diri dari makan, haus, dan segala hawa nafsu. Jadi siam itu adalah menahan diri. Menahan diri makanan minum adalah merupakan rasa empati kita kepada orang-orang yang di bawah kita, yang masih kekurangan di bawah kita. Mungkin ketemu makanan cuma hanya sekali, bahkan tidak sama sekali. Oleh karena itu, timbullah empati kita kepada saudara kita untuk berbagi apa yang mereka rasakan. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi kama yuhibbu li nafsihi. Artinya, tidaklah seseorang dikatakan beriman apabila dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Itulah di situ makna puasa. Kita bisa rasakan kalau saudara kita masih ada di bawah kita kesusahan, kita bisa berbagi dengan pembagian infak kita, zakat kita, supaya mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan dengan kebahagiaan kita ini. Hawa nafsu merupakan sebagian dari puasa, menahan hawa nafsu merupakan juga sebagian puasa siam, karena hawa nafsu bisa mendapat kalau kita nggak bisa menahannya, dapat mengukurkan pahala kita, bahkan mengurangkan pahala puasa kita. Di antaranya itu dari lisan kita. Lisan kita apabila kita berbicara, kalau kita lagi amarah, ketika kita puasa, kita bisa bicara dalam hati kita, as-shaimu, saya sedang puasa. Ketika kita mau menghibah, ketika kita mau menghasut, bahkan menfitnah, as-shaimun, saya sedang puasa. Sehingga kita terhindar dari hal-hal yang akan merugikan puasa kita. Oleh karena itu, lisan kita, mata kita, telinga kita, bahkan tangan dan langkah kaki kita jaga dengan puasa. Para hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hikmah puasa adalah merupakan bulan tarbiyah, di mana kita selama sebulan penuh kita melakukan ibadah yang baik untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita tadinya puasa kita hanya sholat hanya 5 waktu. Ketika di bulan Ramadan ini kita melakukan sunnah-sunnahnya, sholat tahajud, melakukan sholat duha, yang tadi hanya 9 rakaat, bahkan kita tingkatkan sudah 12 rakaat. Sholat tahajudnya yang tadi cuma 2 rakaat, kita tingkatkan sebagai 8 rakaat. Itulah kita berlomba-lomba di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah yang lainnya. Bahkan zikir juga kita begitu juga, yang hanya mungkin yang wajibnya aja, yang sunahnya aja, tetapi ketika di Ramadan kita tingkatkan siang malam kita melakukan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita membaca Al-Quran juga. Membaca Al-Quran itu biasanya kita hanya seayat 2 ayat, bahkan selembar, tapi di Ramadan kita bahkan berjustis untuk membaca supaya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya selama bulan penuh ini kita dapat melakukan keterbiahan untuk meningkatkan ibadah kita ke depannya untuk lebih baik lagi. Dengan demikian maka dikatakan bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah.
bulan Ramadan adalah juga bulan nuzul Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 185, Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bahwa bulan Ramadan diturunnya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan diturunnya Al-Quran. Kita tahu Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat Nabi Muhammad SAW sebagai langkah pedoman kita hidup di dunia ini. Bahkan apa yang kita lakukan apabila kita membaca saja dapat pahala, apalagi kita mengamalkan perbuatan dalam Al-Quran tersebut. Ya, jadi untuk itu mari kita membaca Al-Quran itu, mentadaburkan Al-Quran itu di bulan Ramadan ini, kemudian akan mudah-mudahan kedepannya kita akan terbiasa dengan selama 9 bulan ini. Dan bulan Ramadan juga termasuk bulan Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam firman Allah juga dalam surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fil Lailatul Qadar. Inna anzal, sesungguhnya kami turunkan malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadari khairum min alfi sahrin. Artinya, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita bila katakan lebih baik dari 1000 bulan, artinya dalam setahun berapa bulan? Otomatis mungkin sekitar 85 tahun atau 86 tahun. Jadi umur siapa pada zaman sekarang ini umat Nabi Muhammad yang sampai 85 tahun? Itu pun kalau ada mungkin ada bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berkiblat pada usia usia pada Rasulullah SAW, yaitu 63 tahun. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kita menjadikan orang-orang bertakwa. Dengan demikian, pada sahabat kalian, mari kita tingkatkan, kita berlomba-lomba di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan amal ibadah kita yang lebih baik, sehingga kita menjadikan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena puncak akhir adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dengan demikian, tumbuhkan keikhlasan kita dalam amal ibadah sehingga mendapat pahala dari Allah. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah datang dari saya, dan apabila istilahnya yang sempurna datangnya dari Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.